Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita tanpa henti-hentinya, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah dan taufik, nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Pada hari ini kita melaksanakan saum di hari yang ke-13 Ramadan 1441 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bacakan hadis dari kitab Bulughul Maram bab Faraid. Sekarang hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Miqdan ibni Ma'di Kariba radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khalu warithu man la warithalah. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah siwa at-Tirmidzi wa hassanahu Abu Zur'ah ar-Razi wa sahhahahu al-Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis bersumber dari sahabat Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalu, paman dari pihak ibu, warithuman, menjadi ahli waris orang, la warithalah, yang tidak memiliki ahli waris. Paman dari ibu menjadi ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam hadis yang 4 kecuali At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Abu Zur'ah ar-Razi. Kemudian disahihkan hadis ini oleh Imam Hakim dan Ibnu Hibban. Kemudian satu hadis lagi, karena isinya sama, ada sedikit tambahan. Wa an Abi Umamah bin Sahlin radhiyallahu anhu qala kataba Umaru ila Abi Ubaidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu wa rasuluhu maula man la maulalah wal khalu warithu man la warithalah. Rawahu Ahmad wal arba'ah siwa Abi Daud wa hassanahu Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis bersumber dari Abi Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu. Ia berkata, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah dan Rasulnya maula man la maulalah, ya, pelindung bagi orang yang tidak memiliki pelindung. Wal khalu warithu man la warithalah, dan paman dari pihak ibu, ya, menjadi ahli waris bagi orang yang tidak
ada ahli waris baginya. Hadis diriwayatkan oleh imam yang 4. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam hadis yang 4 kecuali Abu Daud, dihasankan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua hadis ini memiliki kesamaan dalam lafaz al-khal warithu man la warithalah. Paman dari pihak ibu menjadi ahli waris bagi orang yang tidak ada ahli waris baginya. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika tidak ada ahli waris yang utama, maka berpindah kepada karib kerabat yang tidak termasuk kepada golongan ahli waris. Ahli waris itu ada 2 kemarin. 1 ashabul furud, ahli waris yang sudah ditentukan bagian-bagiannya. Dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, 176 dan di hadis yang dibahas kemarin tentang cucu perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuan kemudian bagian nenek, bagian kakek, itu ada di dalam hadis. Itu disebut ashabul furud. Yang kedua asobah, orang yang mewarisi seluruh harta, sisa harta yang sudah dibagi. Kalau dua-duanya tidak ada ahli waris dari ashabul furud, tidak ada ahli waris dari asobah, maka bagaimana harta peninggalan si mayit? Peninggalan harta si mayit kalau tidak ada keduanya, maka berpindah kepada dzawil arham, yaitu kelompok karib kerabat yang tidak termasuk kepada ashabul furud, tidak termasuk kepada asobah. Di sini diwakili oleh al-khal, paman dari pihak ibu. Dzawil arham itu sebenarnya level pertama itu cucu, cucu dari anak perempuan. Auladul banati wa in nazalu wa auladu banatil ibni wa in nazalu. Anak-anak dari anak perempuan, yakni cucu si mayit dari anak perempuan. Itu dzawil arham. Dalam hadis ini ditegaskan bahwa orang yang tidak memiliki ahli waris dari ashabul furud dan asobah, maka diantaranya ahli warisnya adalah paman dari pihak ibu, yakni dzawil arham. Kemudian berikutnya di dalam hadis yang kedua disebutkan bahwa Allah dan Rasulnya adalah maula man la maulalah, pelindung bagi orang yang tidak memiliki pelindung. Maksud dari hadis ini adalah bahwa ketika seseorang meninggal dan tidak ada ahli warisnya sama sekali, tidak ada ahli waris pokok yakni ashabul furud dan asobah, tidak ada pula karib kerabat yang termasuk kepada dzawil arham yakni sebatang kara bahasa kitanya, maka kembali kepada kaidah Allahu wa rasuluhu maula man la maulalah. Allah dan Rasulnya pelindung bagi orang yang tidak ada pelindung baginya. Maksudnya ahli waris dari orang yang sama sekali tidak memiliki ahli waris,
maka ahli warisnya adalah Allah dan Rasulnya. Ya. Maksudnya harta tersebut dikembalikan ke Baitul Mal untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, jadi kalau benar-benar sebatang kara dia tidak ada lagi saudara sama sekali, maka warisannya, harta warisannya diberikan ke Baitul Mal. Nah, Baitul Malnya yang mana? Nah, kalau dalam pemerintahan Islam, tentu Baitul Malnya sudah jelas. Artinya kita tinggal nyerahkan ada Baitul Mal dalam pemerintahan Islam. Kalau dalam pemerintahan seperti di Indonesia ini, Baitul Mal yang dimaksud yang mana? Tentu Baitul Mal yang ditunjuk oleh pengadilan. Dalam kompilasi hukum Islam di pasal 191 kalau nggak salah disebutkan bahwa orang yang tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka warisannya diberikan ke Baitul Mal yang tentunya ditunjuk oleh pengadilan agama. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis ini bisa kita simpulkan, yang pertama bahwa ketika ahli waris dari ashabul furud dan asobah tidak ada, maka harta warisan diberikan kepada kelompok dzawil arham, karib kerabat yang tidak termasuk kepada ashabul furud dan asobah. Yang kedua, bagi orang yang sama sekali tidak memiliki karib kerabat, dia sebatang kara, warisannya diberikan ke Baitul Mal, ke lembaga yang mengurusi umat Islam. Ya. Baik itu mungkin yang resmi dari negara maupun dari ormas yang berbadan hukum. Nah, di kita yang diberikan izin oleh negara untuk mengelola harta umat seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Demikian yang bisa disampaikan pada pagi ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya tentu kesalahan saya sendiri. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.